Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, yakni Bapak Muhammad Inzah MPDI. Baiklah, saya di sini dan teman saya di sini akan mempresentasikan tentang peta konsep yang berjudul Memahami Ayat tentang Kewajiban Belajar dan Mengajar. Baiklah, simak video dari kami. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari memahami ayat tentang kewajiban belajar mengajar. Nah, belajar mengajar adalah kewajiban untuk menuntut ilmu dan membimbing orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, kewajiban ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis dan diyakini sebagai hal yang penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, dalam Islam, kewajiban belajar mengajar diwujudkan dengan membaca dan mengkaji ilmu, mengkaji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperdalam dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dzikir dan berfikir, tawakal dan ridho, berserah dan mengakui kelemahan diri. Nah, melakukan perjalanan dan observasi pengalaman untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung pembelajaran. Nah, belajar mengajar juga merupakan proses yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik untuk membangun dan mengembangkan potensi peserta didik. Nah, yang kedua yaitu tujuan. Memahami ayat tentang kewajiban belajar mengajar adalah untuk mengetahui yang pertama, pengertian belajar dan mengajar, ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban belajar mengajar. Nah, beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan pendidik, di antaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 207 yang berkaitan tentang mencari ridha Allah yang berbunyi, wa minan nasi may yastari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Nah, yang artinya di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha menyatu kepada hamba-hambanya. Yang ketiga yang akan dijelaskan teman saya, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ialah manfaat mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang belajar mengajar. Memiliki manfaat di antaranya menekankan pentingnya membaca, mencari pengetahuan, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik bagi pengajar. Yang pertama, penguasaan materi. Mengajar membantu pengajar memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Pengajar mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Dan yang ketiga, peningkatan kreativitas. Merancang metode pengajaran yang menarik mendorong pengajar untuk berpikir kreatif. Selanjutnya ialah bagi peserta didik. Yang pertama, pendidik dan pengetahuan. Peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Yang kedua, keterampilan sosial. Belajar dalam kelompok membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan bekerja sama. Yang ketiga ialah pemikiran kritis. Menghadapi pertanyaan dan tantangan dalam belajar mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Belajar mengajar adalah proses yang saling menguntungkan. Pengajar dan peserta didik sama-sama mendapatkan manfaat dan interaksi ini, yang pada akhirnya kontribusi pada perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menjelaskan bahwa ilmu adalah milik Allah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Menjelaskan bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah dan khilafahnya.
Tafsir ayat Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan peraturan kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Pengertian belajar mengajar adalah kewajiban untuk menuntut ilmu dan membimbing orang lain untuk menjadi lebih baik. Kewajiban ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis dan diyakini sebagai hal yang penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam Islam, kewajiban belajar mengajar diwujudkan dengan membaca dan mengkaji ilmu. Mengkaji keagungan Allah Subhanahu wa taala, memperdalam dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, zikir dan berfikir, tawakal dan ridha, berserah dan mengetahui kelemahan diri. Melakukan perjalanan dan observasi ke lapangan untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung pembelajaran. Belajar mengajar juga merupakan proses yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik untuk membangun dan mengembangkan potensi peserta didik. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.